Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Afiana Syafitri, Yuntri Herizi Anartiniro, Cindy Eka Puspita, Maura Alifa Febriani, dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Asna Faizah ARMU. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang sistematika penulisan artikel yaitu pembahasan. Di sini saya akan menyampaikan tentang pengertian pembahasan. Pembahasan sendiri merupakan evaluasi metodologi dan hasil penelitian yang dipergunakan untuk membantu pembaca memahami hasil penelitian dan bagaimana penggunaannya. Pembahasan merupakan gambaran yang dibuat oleh penulis yang dibuat dalam konteks yang teoritis dan gagasan-gagasan yang penting. Pembahasan secara terbuka juga menginformasikan dan mengevaluasi penjelasan-penjelasan hasil penelitian. Pembahasan yang baik memadukan masing-masing hasil penelitian dalam konteks teoritis dan disajikan dalam bentuk kepustakaan. Karena dalam pembahasan tidaklah cukup untuk mengungkapkan kembali hasil-hasil penelitian. Tujuan dari pembahasan yang pertama yaitu menafsirkan temuan-temuan penelitian. Nah, menafsirkan temuan penelitian adalah salah satu proses yang dilakukan untuk menafsirkan dan menganalisis data serta informasi yang ditemukan pada sebuah penelitian. Proses ini bertujuan untuk memahami hubungan antara data dan informasi tersebut dengan konsep-konsep yang terkait dengan topik penelitian, serta untuk menghasilkan kesimpulan dan rekomendasi yang dapat digunakan sebagai masukan bagi peneliti maupun praktisi. Dalam proses penafsiran temuan-temuan penelitian harus menggunakan konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian dan dapat membantu dalam memberikan interpretasi yang dapat terhadap data dan informasi yang ditemukan pada peneliti tersebut. Kedua, mengintegrasikan temuan dalam struktur ilmu pengetahuan. Mengintegrasikan temuan dalam struktur ilmu pengetahuan merupakan salah satu proses yang memasukkan hasil temuan dari penelitian ke dalam konteks pengetahuan yang sudah ada. Hal ini melibatkan pencarian dan pemahaman terhadap penelitian sebelumnya yang relevan dengan temuan tersebut, serta menghubungkannya dengan teori-teori dan konsep-konsep yang ada dalam bidang ilmu yang relevan. Dengan mengintegrasikan temuan dalam struktur ilmu pengetahuan, penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi baru terhadap pemahaman kita tentang topik tersebut. Temuan yang harus dapat membantu memperkuat, memodifikasi, atau bahkan merupakan pemahaman yang sudah ada sebelumnya. Proses ini memungkinkan kita untuk mengembangkan dan menghasilkan pengetahuan yang lebih baik dan lebih komprehensif. Integrasi temuan juga memiliki peranan penting dalam membantu pembangunan dasar pengetahuan yang kokoh, karena hal ini membantu memperjelas dan mengkonsolidasi informasi yang ada. Selain itu, dengan mengintegrasikan temuan-temuan penelitian mengenai topik yang dibahas, kita dapat menambahkan dan memperluas pemahaman kita serta membuka kemungkinan penelitian. Nah, yang ketiga, menangkap temuan-temuan baru atau teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada dan mendapatkan temuan-temuan terbaru termasuk teori baru atau modifikasi teori yang sudah ada merupakan metode bernilai dalam peningkatan keahlian dalam suatu kelompok. Metode ini memasukkan kemampuan untuk mengetahui, memahami, dan merespon terhadap penemuan baru yang muncul dalam bidang tersebut. Hal ini khususnya penting dalam disiplin ilmu yang antusias seperti sains, teknologi, dan kesehatan. Dalam proses mendapatkan temuan-temuan baru, para peneliti dan tersebut akan melaksanakan evaluasi terhadap temuan tersebut. Mereka akan melakukan analisis terhadap metodologi penelitian, kredibilitas, data, dan konsistensi dengan teori-teori yang sudah ada. Jika hasil penelitian dianggap valid dan signifikan, penelitian akan mempertimbangkan untuk mengadopsi teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada, sehingga dapat mengakomodasi temuan baru tersebut. Nah, yang keempat, penjelasan implikasi temuan secara teori dan praktis. Penjelasan implikasi temuan secara teoris dan praktis merujuk pada upaya untuk memahami dampak dan aplikasi temuan atau penemuan baru dalam kedua konteks tersebut. Secara teoris, implikasi temuan memperluas pemahaman kita tentang topik atau fenomena tertentu. Temuan baru dapat membantu memperbarui atau memodifikasi teori yang ada dengan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam.
atau memperjelas hubungan sebab akibat antara variabel atau konsep. Implikasi teoritis dari temuan tersebut juga dapat memperluas kerangka konseptual bidang penelitian atau memicu perkembangannya teori baru. Nah, yang pertama, penentuan topik yang relevan. Penentuan topik yang relevan merupakan langkah krusial dalam proses penulisan, penelitian, atau diskusi. Topik yang relevan haruslah sesuai dengan konteks, tujuan, dan audiens yang dituju. Proses penentuan topik yang efektif melibatkan pemahaman mendalam terhadap isu-isu terkini, identifikasi, kebutuhan dan minat audiens, serta pemikiran kreatif untuk menghasilkan kontribusi yang bernilai dalam bidang yang bersangkutan. Nah, dengan memilih topik yang relevan, seseorang dapat memperkuat pesannya kepada memicu minat pembaca atau pendengar, dan memperluas wawasan serta pemahaman tentang suatu objek. Nah, yang kedua yaitu riset yang mendalam. Riset yang mendalam merupakan fondasi yang kokoh dalam menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang suatu topik atau masalah. Proses riset yang mendalam melibatkan pencarian informasi dari berbagai sumber, analisis yang teliti terhadap data dan temuan, serta sintetis yang cermat untuk mengembangkan pemahaman yang mendalam dan beragam perspektif. Riset yang mendalam memungkinkan peneliti atau pembuat keputusan untuk membuat kesimpulan yang kuat, mengidentifikasi tren atau pola yang signifikan, dan menghasilkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan untuk tahta yang dihadapi dalam konteks yang bersangkutan. Nah, yang ketiga, penyusunan rencana atau outline. Penyusunan rencana atau outline merupakan langkah penting dalam proses penulisan atau penyampaian gagasan secara terstruktur. Rencana tersebut harus mencangkup pengenalan, penjabaran topik utama dalam beberapa poin atau subtopik, penambahan argumen atau bukti pendukung, dan kesimpulan yang merangkum secara singkat isi tulisan dan presentasi. Rencana yang baik menjaga kesinambungan dan kejelasan dalam penyampaian informasi serta memandu penulisan atau pembicara dalam menyusun isi dengan logis dan efektif. Terakhir yaitu penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami merupakan kunci untuk menyampaikan informasi dengan efektif kepada berbagai jenis audiens. Bahasa yang jelas menghindari penggunaan istilah teknis yang rumit atau ambigu, mengutamakan kalimat yang singkat dan padat, serta memperhatikan struktur kalimat yang mudah dipahami. Yang kelima ada pengaturan struktur yang teratur. Pengaturan struktur yang teratur adalah elemen penting dalam penulisan artikel yang efektif. Dalam memiliki struktur terorganisir, pembaca dapat dengan mudah mengikuti alur pikiran dan memahami informasi yang disampaikan dalam artikel. Struktur yang teratur biasanya melibatkan penggunaan subjudul untuk membagi artikel menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi, penggunaan paragraf yang terorganisir dengan baik, dan penggunaan informasi dalam urutan yang logis. Selain itu, penggunaan poin-poin terkait dan penggunaan tautan atau referensi antara bagian-bagian artikel juga dapat membantu memperkuat struktur keseluruhan. Dengan pengaturan struktur yang teratur, artikel dapat menjadi lebih mudah dipahami dan menarik bagi pembaca, sehingga meningkatkan efektivitas komunikasi. Yang keenam ada penyisipan contoh dan ilustrasi. Penyisipan contoh dan ilustrasi merupakan strategi yang efektif dalam penulisan artikel untuk memperjelas konsep dan memperkuat argumen yang disampaikan. Dengan menyertakan contoh konkret atau ilustrasi yang relevan, pembaca dapat dengan lebih mudah mengaitkan informasi yang disampaikan dengan situasi atau konteks yang nyata. Contoh dan ilustrasi juga membantu memperjelas konsep yang kompleks dan membuat artikel lebih menarik serta lebih mudah dipahami oleh pembaca. Dengan menghadirkan contoh yang relevan, pembaca dapat lebih memahami penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari sehingga meningkatkan daya tarik dan nilai informatif dari artikel yang kita buat. Yang ketujuh ada konteks yang relevan dan informatif. Konteks yang relevan dan informatif menjadi inti dari sebuah artikel yang efektif. Dalam menulis artikel, penting untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan sesuai dengan topik yang dibahas dan memberikan nilai tambah bagi pembaca. Konten yang relevan mencerminkan pemahaman mendalam tentang topik dan memperhitungkan kebutuhan serta minat audiens target. Sementara itu, konten yang informatif menyajikan informasi yang akurat, terkini, dan mendalam yang dapat memperkaya pengetahuan pembaca. Dengan menyajikan
konten yang relevan dan informatif, artikel dapat menjadi sumber pengetahuan yang berharga bagi pembaca dan membangun reputasi penulis sebagai sumber informasi yang kredibel. Penyuntingan dan revisi ini merupakan tahap krusial dalam penulisan artikel yang seringkali terabaikan namun sangat penting. Penyuntingan melibatkan revisi teks untuk memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan kesalahan gramatikal. Sementara revisi berkaitan dengan mengkoreksi alur cerita, kejelasan, kesinambungan argumen. Dalam tahapan ini, penulis harus bersikap kritis terhadap tulisannya sendiri dan siap untuk melakukan perubahan yang diperlukan demi meningkatkan kualitas artikel. Selain memperbaiki kesalahan tata bahasa dan logika, penyuntingan dan revisi juga memungkinkan penulis untuk memperbaiki struktur dan alur cerita agar lebih kohesif dan jelas. Penyuntingan dan revisi yang teliti juga membantu penulis untuk menghilangkan redundansi, memperjelas konsep yang kompleks, dan menyesuaikan gaya penulisan dengan audiens target. Oleh karena itu, proses penyuntingan dan revisi adalah kesempatan bagi penulis untuk menjadikan artikel mereka lebih kuat, lebih efektif, dan lebih menarik lagi bagi pembaca. Dengan adanya teknik-teknik tersebut, kita dapat menulis artikel yang informatif, menarik, dan berkualitas tinggi bagi pembaca. Penentuan topik yang relevan, riset yang mendalam, penyusunan rencana yang terstruktur, penggunaan bahasa yang jelas, dan pengaturan struktur yang teratur adalah langkah-langkah penting dalam proses penulisan artikel yang efektif. Ditambah dengan penyisipan contoh dan ilustrasi relevan, konten yang informatif dan relevan, serta proses penyuntingan dan revisi yang teliti. Artikel kita akan menjadi sumber informasi yang berharga dan menarik bagi pembaca. Dengan kualitas yang tinggi, artikel kita memiliki potensi untuk mengaruhi, menginspirasi, dan membangun koneksi dengan audiens kita.